kesannya kita harus pergi keluar gitu Iya. ya. Padahal sebetulnya yang diobatin kan kejiwaan kita, Betul. mental kita. Berarti jangan-jangan justru healing itu perjalanannya harus ke dalam diri. Aduh, sepi amat ini. Orang-orang pada kemana ya? Ngabuburit sendiri-sendiri aja. Sini cuma ada burung doang yang nemenin gua. Ini kenapa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa kok kelihatannya jadi agak sedih-sedih gitu, murung gitu? Emang muka saya sedih terus Pak Ustadz. Emang gini, emang udah kayak tua gitu Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz. Gitu ya? Iya, saya itu pusing Pak Ustadz. Ini kan ngabuburit kan Pak Ustadz. Orang-orang tuh kayaknya pada kemana-mana gitu. Saya itu kayaknya sepi banget Pak Ustadz. Teman-teman saya tuh pada healing. Ada yang ngabuburit pada ke Ubud Pak Ustadz. Waduh. Saya masih ditinggalin ini. gitu ya? Iya, di sini doang cuma nih di Ciseeng. Sedih banget saya Pak Ustadz. Aduh. Ya, ini sebenarnya menarik nih Mas Ibdi, karena ini kan Ramadan ya. Iya, Pak Ustadz. Dan kadang-kadang ya kita juga butuh untuk healing. Betul, Yang Pak Ustadz. namanya sedih, namanya marah, kecewa, dongkol, itu sebetulnya hal yang wajar. Dan tapi kita bisa bikin ini nih, bikin momentum Ramadan ini untuk kita healing. Tapi mungkin healingnya kita perlu ubah dulu nih Mas Ibdi nih. Iya Pak Ustadz, temen saya tuh kalau ngajakin healing pasti, ayolah kita ke Ubud lah. Kalau enggak kita staycation lah gitu. Nah ini menarik ya, kalau kita ngobrol healing, kesannya kita harus pergi keluar gitu Iya. ya. Padahal sebetulnya yang diobatin kan kejiwaan kita, Betul. mental kita. Berarti jangan-jangan justru healing itu perjalanannya harus ke dalam diri. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Nah ini kita bisa manfaatin Ramadan nih Mas Hibzi. Kebetulan kan misalkan kalau di Ramadan kita bisa mengoptimalkan ibadah kita, sholat kita, kemudian puasa kita, zikir kita gitu ya. Dan ibadah-ibadah itu sebetulnya adalah proses healing juga sebenarnya. Misalkan contohnya sholat itu kan sebenarnya arti katanya doa. Doa itu kan memanggil. Kita sholat itu berarti memanggil Tuhan untuk datang, untuk hadir ke dalam diri kita. Seolah-olah kita sedang bermuajahah lah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah kalau kita bisa menikmati sholat kita, sebetulnya sholat itu akan memberikan ketenangan kepada kita gitu. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita mengingat Allah, nggak mesti harus dengan zikir, sholat juga adalah mengingat Allah, hati kita akan tenang sebenarnya. Tapi kalau saya tuh kadang-kadang udah sholat nih Pak Ustadz ya, masih suka kurang Nah. tenang gitu Pak Ustadz. Mikirin cicilan lah, mikirin besok susu gimana nih buat anak. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah ini juga dalam Quran itu ada wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosyi'in. Kata Allah, minta tolonglah kalian dengan sholat dan sobar. Tapi sholat ini berat. Iya. Berat banget, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apalagi saya Pak Ustadz. Emang berat ya kan? Saya juga menuju kadang nih. kalau imamnya kelamaan, sujud itu aduh, Pegel. kesemutan Pak Ustadz. Nah itu memang sholat kalau mau mendatangkan ketenangan itu juga berat. Tapi kalau misalkan kita bisa khusyuk dalam sholatnya, bisa fokus, bisa tumaninah, tenang dari setiap gerakan ke gerakannya, maka ya secara tidak langsung insya Allah kita akan lebih tenang gitu, hatinya akan tatmainnul qulub itu akan hadir di hati kita gitu Mas. Kalau misalnya ini Pak Ustadz, kan sekarang tuh banyak banget tuh yang ngabuburit gitu. Tapi pada bagi-bagi itu Pak Ustadz, takjil di jalanan. iya. Apakah itu termasuk healing juga Pak Ustadz? Nah itu bisa, karena ketika ngabuburit niatnya untuk sambil nunggu maghrib juga, tapi juga berbagi. Dan berbagi itu adalah salah satu yang dianjurkan oleh Nabi gitu. Hadu tahabu, saling berbagilah kamu, maka kamu akan saling menyukai, menyayangi satu sama lain. Dan kalau misalkan kita berbagi, itu sebetulnya adalah ungkapan syukur juga. Sedangkan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka akan Allah berikan tambahkan nikmatnya gitu. Dalam hal apa? Dalam hal hati kita jadi berlimpah, jadi merasa kaya walaupun mungkin nggak kaya-kaya amat gitu Iya, ya, tapi betul. ketika berbagi kita merasa berkecukupan. Nah, dengan rasa syukur itu, maka yang asalnya hati kita gelisah, sedih, kalang kabut, marah, insya Allah jadinya akan lebih tenang. Itulah sebetulnya healing
dalam perspektif Islam. Oh, Mas itu berarti Hifzi. berbagi juga termasuk healing ya Pak Ustadz? Bisa Kalau yang menjadi salah satu caranya. cuma standby di jalanan Pak Ustadz, Nah, nunggu takjil, itu apalagi- healing juga buat keuangan ya Pak Ustadz. Healing juga betul. Apalagi sambil lihat-lihat gitu ya. Iya. Aduh. Kalau saya dulu zaman waktu kuliah Pak Ustadz, itu saya nggak pernah ngeluarin biaya spesial pun. Karena itu tadi. Ke masjid saya nyari takjil. Kalau sahur juga ke masjid juga nyari takjil. Habis itu sholat subuhnya di rumah. Nah, berarti sekarang waktunya Mas Hifzi untuk Iya, Pak Ustadz. ngisi yang di masjid tadi biar orang-orang nanti bisa takjil di masjid, Siap, Pak Ustadz. bisa Ya, nanti saya sahur mau. di masjid. Siap Pak Ustadz. Nanti saya ngisi kurma lah di situ. Nah, 2 biji. 2 biji. Tapi kalau misalnya kayak ngelihat fenomena sekarang nih Pak Ustadz, boleh nggak sih Pak Ustadz kita sebenarnya kayak healing ke pantai gitu Pak Ustadz, harus jauh-jauh gitu. Itu penting juga atau enggak Pak Ustadz? Kalau misalkan itu dibutuhkan, ya silahkan saja untuk healing. Misalkan kita mau pergi ke suatu tempat, Ya. yang tempat itu menurut perspektif kita bisa memberikan ketenangan. Itu kan masalah cara ya. Yang Ya. penting caranya itu secara aturan agama Islam dibenarkan dan dibolehkan. Nah ini kalau misalkan saya mau healing tapi ke tempat yang nggak boleh, misalkan atau melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Betul. Nah itu yang Dugem jadi malah, salah. dugem. Nah misalkan. Walaupun Itu mungkin- musiknya relaksasi sih, tapi kayaknya atau musiknya religi tapi gitu-gitu ya. Nah, itu aduh, juga nggak boleh. astagfirullah, nggak boleh itu Pak Ustadz. Iya. Jadi- Lagu opik tapi Lagu opik nggak tapi- boleh itu Pak Ustadz. Astagfirullah. Nah itu jadi kalau caranya baik, tujuannya baik, prosesnya baik, niatnya baik, maka insya Allah itu akan jadi apa ya namanya wasilah, Iya. jadi medium untuk kita mendapatkan ketenangan. Tapi lagi-lagi kalau menurut saya sebetulnya kalau healing kita berbicara sebagai proses untuk mengobati hati kita, maka perjalanannya itu jangan keluar tapi Iya, ke dalam, ke dalam ya. gitu. Termasuk berzikir juga Pak Ustadz. Termasuk berzikir. Dan zikir itu kan nggak mesti yang kita membaca Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kayak kita duduk begini, ngobrol, santai, tapi kita ingat dengan Allah bahwa kita hanya istilahnya hanya percikan cahayanya dan semua ini terjadi karena ketentuannya, itu sebetulnya adalah udah zikir. Semakin kuat koneksi zikir kita, semakin stabil dan lapang dan bercahaya hati kita, Mas. Wah, nah ini menarik Pak Ustadz nih. Kan tadi Pak Ustadz bilang, Hmm. kalau saya sama Pak Ustadz sih ngobrol, saya ingat Allah nih Pak Ustadz. Kadang-kadang kalau saya sama teman saya ada respon namanya Pak Ustadz. Kagak ada ingat-ingat nama Allah tuh Pak Ustadz. Uang aja yang dipikirin. Nah itu gimana Pak Ustadz? Maksudnya biar kita kayak kapanpun itu bisa selalu berzikir Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Nah Ustadz? mungkin itu Kan itu si biar healing mahasiswanya- juga kan. Iya. mahasiswanya mesti dijadikan, oh ini Mas Rispo jadi bikin ingat uang nih. Nah berarti harus ketika ingat Mas Rispo ingat uang, harusnya berarti oh ingat untuk mengubah ingatan itu untuk menjadi ingat yang lebih baik lah. Saya yakin Mas Rispo juga, jangan-jangan Mas Rispo dikirim ke Mas Hifzi untuk wasilah agar Mas Hifzi ingat untuk selalu ngerem ketika ingat uang. Oh ada yang pemilik uang nih gitu. Oh, iya. Kalau saya biasanya minjem uang. Minjem uang. Healing juga buat saya. Tapi nantinya ditagihnya nggak healing gitu ya. Iya, pusing pas mau bayarnya itu pusing, nggak healing lagi itu Pak Ustadz. Iya betul. Terus berarti itu berzikir ya Pak Ustadz ya, Iya, berzikir juga penting. Apalagi sih Pak Ustadz yang bisa kita lakuin Pak Ustadz selain tadi kan sholat kayaknya, terus berzikir, Betul, dan terus juga betul. berbagi, Betul, berpuasa juga itu termasuk. Berpuasa ya, Pak Ustadz? juga bisa jadi wasilah untuk kita healing dan apa namanya ya. Tapi kalau healing ini juga kita mesti lihat dulu nih Mas Hifzi. Kalau misalkan konteksnya kita galau, sedih, yang sifatnya masih kita bisa meditasi sendiri melalui sholat, melalui zikir, maka lakukan itu. Tapi kalau healing kita mengalami gangguan kesehatan mental yang kita butuh pertolongan ahlinya, Iya, nah emang itu kita harus juga harus melakukan itu. Ngobrol gitu. ya Pak Ustadz. Ya. Iya, jangan sampai, oh kita ini nih lagi nggak sehat mental, oh jangan-jangan kurang ibadah. Nah nggak gitu juga konsepnya gitu, iya, karena iya, memang ada penyakit-penyakit mental yang itu butuh pertolongan ahli, di samping kita bisa melakukan upaya penyembuhan dirinya itu melalui juga Ibadah. mengoptimalkan ibadah tadi, Mas. Gitu. Masya Allah Pak Ustadz, saya jadi terbuka nih pikiran saya Pak Ustadz. Kirain saya yang namanya healing itu cuma ke ubud doang Pak Ustadz. Nah, Enggak ya berarti Pak Ustadz iya. ya. Berarti bisa dengan cara sholat, Iya. bisa dengan cara berzikir, Betul. bisa tadi dengan berpuasa juga ya Pak Ustadz. betul, iya. Wah kalau gitu saya pengen healing dulu nih Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kayaknya udah mau buka puasa nih Pak Yuk, Ustadz. kalau gitu kita Kita- sekalian aja buka bareng kalau Iya, gitu. Cari Oke? tajil juga ya. Yuk, kalau gitu. Kita makan lontong. Itu termasuk healing juga nggak Pak Ustadz?